Pemirsa, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi keberadaan Ombudsman kepada masyarakat. Selain itu, SDM juga masih menjadi tantangan Ombudsman untuk memberikan layanan. Ombudsman berharap ada penguatan kelembagaan untuk memperkuat produk-produk Ombudsman. Dan berikut pernyataan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih yang kami cuplik dari program Berita Satu Spesial. Pertama, memang kita mengakui bahwa selama ini aspek sosialisasi pendidikan masyarakat untuk mengerti, mengetahui mengenai Ombudsman itu masih sangat terbatas karena lembaga kami yang masuk kategori lembaga kecil itu memang dengan hanya ada satu satuan kerja satker yang dipimpin oleh satu eselon 1 itu memang belum mendapat dukungan anggaran yang memadai sehingga kita belum bisa melakukan sosialisasi yang meluas kepada masyarakat. Nah, tentu ini salah satu kelemahan kami, karena itu memang kita juga berharap ada dukungan dari media massa melalui partisipasi masyarakat untuk bisa kita gunakan peluang-peluang untuk melakukan pendidikan masyarakat agar lebih mudah, lebih memahami tentang Ombudsman. Dan mengenal lebih dalam mengenai Ombudsman. Ya. Nah, Ombudsman sendiri dalam menjalankan fungsinya Pak sebagai pengawas pelayanan publik ini selama ini apakah sudah berjalan maksimal? Apa kendala utama sih Pak bagi Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik yang dirasa oleh Pak Najih? Baik, pertama kendala kami adalah bahwa posisi kami yang oleh undang-undang mestinya bisa dibentuk di tingkat kabupaten kota, sampai hari ini masih karena keterbatasan jumlah pegawai, kita masih mampu membentuk di tingkat provinsi. Dan karena di tingkat provinsi, maka komunikasi kita dengan masyarakat di tingkat kabupaten ini ada kendala juga gitu. Nah, itu kemudian karena kita masih mampu dibentuk di tingkat provinsi, maka jumlah pegawai kami yang di tingkat provinsi ini juga terbatas. Satu provinsi itu paling kita punya pegawai itu antara 10 sampai 15 orang. Untuk provinsi besar itu kita paling banyak punya sekitar 20 orang. Seperti misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang jumlah kabupaten kotanya itu di atas 30 ya. Oke, jadi itu ya Pak yang menjadi kendala. Nah, selama ini banyak sekali rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman atas kasus tertentu. Kalau boleh tahu Pak, seberapa efektif sih Pak rekomendasi? Tapi kan tadi sudah menyampaikan bahwa hal tersebut jangan sampai ke rekomendasi ya di mana itu adalah aksi ujung begitu ya Pak dalam perbaikan layanan publik. Apakah keterbatasan wewenang Ombudsman yang hanya berfungsi sebagai pengawas jadi kendala besar begitu Pak? Sebenarnya kendala utama adalah bagaimana pemahaman para penyelenggara layanan tentang fungsi Ombudsman yang sebenarnya itu harus dipandang sebagai mitra gitu, bukan sebagai penghambat di dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara layanan. Karena kami ini menjembatani antara masyarakat sebagai orang yang dilayani dan penyelenggara layanan, dinas-dinas, OPD, kementerian, ya kemudian baik itu di kalangan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah maupun di pusat, itu untuk mengetahui apa sih kelemahan, kekurangan mereka selama ini. Kalau dilihat dari internal mungkin sudah baik. Tapi kalau bagi masyarakat yang melapor itu kan ada kekurangan-kekurangan. Nah, ini kalau kami bersama-sama memperbaiki, insya Allah pelayanan publik itu dari waktu ke waktu akan semakin bagus. Bukan sebagai musuh begitu ya Pak Ombudsman. Kita berjalan bersama untuk Betul, memperbaiki. mestinya harusnya dianggap sebagai mitra gitu. Baik, Pak Najih, sebagai nahkoda Ombudsman, apa yang Bapak bayangkan atas lembaga ini ke depan? Iya, ke depan kita harapkan bahwa pertama ada penguatan kelembagaan dengan melakukan yang kita sampaikan kepada DPR, dan alhamdulillah DPR periode ini menempatkan perubahan undang-undang Ombudsman itu dalam prioritasnya. Tetapi memang kita masih menunggu apakah perubahan ini segera disahkan di periode ini atau periode ke depan. Penguatan ini diperlukan untuk tadi pertama memperkuat posisi produk-produk Ombudsman ini agar diterima sebagai produk hukum yang kemudian itu dampaknya mengikat secara hukum bagi penyelenggara layanan atau pihak terlapor. Nah, yang kedua, dengan adanya penguatan kelembagaan, maka kita bisa membentuk perwakilan-perwakilan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota
Dengan begitu maka kita bisa lebih dekat dengan masyarakat.